Informasi lain pemirsa, mulai 1 Juni 2025 kegiatan para pelajar di luar rumah di Jawa Barat dibatasi. Mereka tidak boleh lagi melakukan aktivitas di atas jam 9 malam hingga 4 pagi. Lalu apakah aturan jam malam efektif untuk mencegah kenakalan remaja hingga meningkatkan disiplin pelajar? Berikut ulasannya dalam Top Review. Tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Renyahnya bikin lagi dari telur dan bahan alami. Tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang. Kata Oma. Kasih sayang Oma di kerenyahannya. Kita ingin menekankan bahwa anak-anak yang berstatus pelajar, ingat loh, yang berstatus pelajar, mereka itu jam keluar rumahnya sampai jam 9 malam. Setelah program barak militer untuk pelajar yang dinilai bermasalah, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi lagi-lagi membuat kebijakan yang tak biasa. Kali ini Deddy membuat aturan baru berupa pembatasan aktivitas untuk para pelajar di luar rumah dengan memberlakukan jam malam. Para pelajar di Jawa Barat mulai 1 Juni 2025 dilarang berkegiatan di luar rumah mulai pukul 9 malam hingga 4 pagi. Kecuali untuk kegiatan pendidikan, keagamaan, hingga keperluan ekonomi mendesak. Itu pun harus didampingi orang tua masing-masing. Aturan jam malam yang diinstruksikan Deddy Mulyadi ini sudah mulai diberlakukan di sejumlah wilayah di Jawa Barat pada Selasa 3 Juni 2025. Di Depok misalnya, dengan penerapan aturan jam malam, Satuan Pamong Praja Satpol PP menggelar razia bagi pelajar di kawasan Depok Open Space. Dan kemudian dilanjutkan dengan berkeliling di sepanjang Jalan Margonda Raya. Hasilnya, petugas mendapati sejumlah remaja usia sekolah yang masih keluyuran di malam hari. Aktivitas mereka pun langsung dibubarkan oleh petugas. Wali Kota Depok Supian Suri menjelaskan razia yang digelar Satpol PP terkait penerapan jam malam untuk pelajar ini masih sebatas sosialisasi dalam bentuk imbauan. Setiap harinya petugas akan berkeliling di 11 kecamatan di Kota Depok. Kebijakan ini dilakukan demi mencegah aksi kenakalan remaja, tawuran, dan kegiatan tidak produktif lainnya. Pada tahap awal akan dilakukan pendekatan yang persuasif. Apabila remaja yang melanggar jam malam, menurutnya penting peran orang tua untuk mendukung ketertiban jam malam ini. Atas kebijakan jam malam untuk para pelajar, para orang tua di Depok umumnya setuju. Tapi berbeda di kalangan pelajar, sebab ada yang setuju dan ada yang tidak. Alasan mereka, kegiatan pelajar di malam hari tidak selalu negatif. Kalau sebagai orang tua sih saya setuju sekali ya, supaya anak-anak juga lebih tidur cepat, lebih cepat seperti yang anak-anak harusnya lakukan gitu ya, tidak lihat gadget, kemudian juga tidak keluyuran malam, terhindar dari pergaulan-pergaulan yang mungkin mengkhawatirkan untuk orang tua gitu. Ya, kalau menurut saya selaku orang tua ini cukup positif sekali, cukup baik sekali, karena memprotek anak-anak kita dari pergaulan-pergaulan yang bebas gitu ya. Kalau sudah lebih dari jam 9 malam itu sepertinya sudah tidak bagus lagi untuk anak-anak. Dan ini juga sejalan dengan kebijakan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah membiasakan ada 7 kebiasaan baik untuk anak-anak Indonesia. Di antaranya adalah tidur cepat. Itu tidur cepat itu merupakan salah satu hal yang positif supaya nanti dia bisa bangun lebih pagi, lebih awal, sehat gitu kan. Kemudian nanti bisa fresh siap untuk sekolah. Ya, tentu saya sebagai orang tua yang saat ini punya anak juga yang beranjak dewasa tentu sangat mendukung terkait kebijakan tersebut ya. Dalam arti ada kebebasan ekspresi untuk mereka belajar lebih semangat lagi gitu. Dan tentunya dengan zaman era sekarang gitu ya. Ruang untuk belajar dengan ditetapkan waktu yang seperti itu tentu ada semacam komitmen dari anak-anak kita bahwasanya ada aturan itu, tentu mereka akan semangat untuk semakin giat lagi dalam belajar seperti itu. Kalau kebijakan jam malam itu memang kita sesuaikan dengan kondisi ya. Kalaupun memang mereka itu ditetapkan secara konsisten, bagus itu. Sehingga anak-anak itu memang malam itu waktunya di rumah, seperti itu. Tapi ketika memang itu tidak bisa diberlakukan secara konsisten, dalam artian siapa tahu anak-anak itu malam mungkin les ataupun ada kegiatan-kegiatan khusus, ya mungkin itu pengecualian seperti itu. Tapi secara umum ya saya setuju. Kalau aku kan di rumah nggak ngapa-ngapain juga, paling juga jagain adik. Aku setuju.
Iya. Berarti nggak keberatan? Nggak keberatan sama sekali. Nggak setuju sih Kak. Soalnya kan kita juga ada keperluan lain seperti eskul, terus lomba-lomba, terus sama olahraga sih gitu. Nggak setuju. Kalau saya sih setuju-setuju aja, soalnya itu buat nambah juga wawasan kita juga ya. Iya, gitu. Jadi setuju saya sih. Berarti aktivitas luar rumah nggak boleh ada? Iya. Setelah itu nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa. Kamu sendiri nggak keberatan? Enggak sih. Sementara itu kebijakan terkait aturan jam malam yang digagas Gubernur Deddy Mulyadi juga disoroti oleh praktisi dan aktivis pendidikan Retno Lisyarti. Retno meminta agar Deddy mengkaji ulang kebijakan tersebut. Dan kebijakan ini seharusnya kan di Jawa Barat luas ya. Luas 32 kabupaten kota kalau tidak salah, kemudian tipologi yang berbeda-beda. Jadi harusnya itu tadi saya menyimak sempat dikatakan juga ya, harusnya itu tuh berbeda-beda. Jadi harus bikin kajian juga sebenarnya dan bisa singkat sebenarnya sekolah ketika bertanya sama anak, misalnya bikin Google Form kemudian minta pendapat. Nah, ini nampaknya anak-anak tidak gitu dilakukan itu. Lalu, apakah aturan jam malam ini efektif untuk mencegah kenakalan remaja, meningkat disiplin hingga membentuk karakter para pelajar? Sejumlah psikolog menyatakan kebijakan ini tidak menyelesaikan akar masalah dari kenakalan remaja. Pasalnya, tetap diberlakukan ruang aman bagi para pelajar untuk memberikan solusi jangka panjang. Download Metro TV Extend sekarang.